Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu kembali ya, bertemu kembali untuk mata kuliah ekonomi makro, kuliah ke-12. Hari ini materi akan saya sampaikan mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kalau di bukunya Sadono Sekirno itu ada di bab berapa ya? Coba saya cek. Penawaran keuangan ada di bab 10. Jadi materi saya hari ini sebetulnya bisa dibaca kembali di bukunya Sadono Sukirno ya. Bagi mahasiswa yang nanti akan mengulang kembali. Ya, harapannya harus mengulang kembali ya. Nanti akan ada kuis, saya akan sampaikan ke PJ kelas terkait dengan kuis. Jadi kalau kuisnya sudah siap akan segera saya informasikan. Saya share screen dulu materi hari ini. Materi hari ini juga sudah saya upload ke e-learning, jadi nanti bisa di-download kembali materinya. Sebetulnya sebelum waktu saya awal masuk sudah saya upload, tapi tadi pagi saya ganti materinya, karena kemarin sempat ada yang bertanya, siapa ya, Rian ya, yang bertanya tentang centering and redominasi, apa bedanya. Jadi materinya itu yang hari ini, walaupun tidak ada di bukunya Sadono, saya masukkan sedikit informasi terkait dengan centering dan redenominasi mata uang ya. Ini adalah materi kita hari ini, jadi kita akan bicara dua topik sebetulnya, pengangguran, inflasi, sama kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan inflasi ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan dengan saya, bahwa jarang sebuah perekonomian itu mencapai kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Ya, jadi bahkan tidak banyak gitu ekonomi di banyak negara yang kondisinya full employment. Jadi artinya hampir di semua negara persoalan pengangguran dan inflasi itu terjadi. Tinggal level kejadiannya seberapa banyak, seberapa tinggi. Jadi di sini disampaikan bahwa di kebanyakan negara masalah yang paling banyak dihadapi itu adalah pengangguran, yang didasarkan pada analisis bahwa mekanisme pasar tidak mampu mengatasi masalah ini sehingga pemerintah perlu menjalankan kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Jadi kalau kita bicara ada campur tangan pemerintah, jadi hari ini kita bicara ada kebijakan ekonomi yang masuk dalam perekonomian, maka artinya kita sudah tidak lagi mengakui invisible hands-nya Adam Smith ya. Jadi kan Adam Smith mengatakan bahwa di dalam ekonomi itu ada invisible hand, ada tangan yang nggak kelihatan. Artinya apa? Kalau dengan kata lain Adam Smith mengatakan bahwa dalam ekonomi itu pemerintah nggak usah campur tangan, nanti ekonominya kerja sendiri kok. Kalau ada kelebihan, nanti demand-nya terbentuk, kelebihan demand, supply-nya naik sendiri, gitu. Sehingga menurut Adam Smith, ekonomi itu ada dalam tanda kutip ada istilah invisible hand ya, jadi tangan yang nggak kelihatan menurut Adam Smith. Nah, tetapi kan teori Adam Smith seperti saya sampaikan di awal tahun 1950-an ketika terjadi resesi besar-besaran, itu ternyata Adam Smith nggak bisa menjawab teorinya Adam Smith yang invisible hand itu nggak bisa nyelesain, sehingga masuklah pemikirannya Keynes yang mengatakan bahwa ekonomi itu perlu kok campur tangan pemerintah, jadi invisible hands-nya Adam Smith itu menurut Keynes tidak ada gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah mulai bicara bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah itu terhadap ekonomi makro. Ada 3 kebijakan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu biasanya kita akan bicara tentang dampak pajak, dampak pengeluaran pemerintah ya. Kemudian kebijakan yang kedua yang akan kita bahas adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu bicara tentang tingkat bunga dan suplai uang. Dan terakhir adalah kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran itu artinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait dengan sisi produksi. Jadi misalnya nih pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia menurunkan biaya produksi, meningkatkan penggunaan teknologi. Nah, itu kebijakan sisi penawaran. Oke, saya bahas yang pertama pengangguran. Ya, pengangguran itu apa sih? Nah, ini saya lupa. Karena padahal tadi sudah dikoreksi. Pengangguran itu apa sih gitu ya? Jadi sebetulnya pengangguran itu terjadi kalau di Indonesia. Jadi ada berbagai konsep pengangguran sebetulnya.
Jadi banyak sekali konsep pengangguran, sehingga konsep-konsep tadi mendefinisikan pengangguran itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Di Indonesia, orang itu dianggap menganggur, jadi kalau menurut definisinya Badan Pusat Statistik, orang itu dianggap menganggur jika dia tidak bekerja 38 jam sampai 40 jam per minggu. Jadi kalau kalau saya misalnya kerjanya itu seminggu tidak 38 jam, itu maka saya tuh dianggap menganggur. Nah, itu definisi pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, tetapi ada berbagai jenis pengangguran sebetulnya yang kemudian mendefinisikan pengangguran itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi nanti ada pengangguran terselubung, itu dia kerja, tetapi kerjanya kurang dari 38 jam, misalnya gitu. Jadi kalau mau baca definisi pengangguran yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu ada di Badan Pusat Statistik. Ya, saya sudah pernah kasih linknya, jadi nanti lihat di Badan Pusat Statistik definisi pengangguran itu apa sih. Jadi pengangguran itu adalah orang yang kerjanya kurang dari 38 sampai 48 jam. Jadi itu menurut definisi Badan Pusat Statistik. Nah, ada beberapa penyebab kenapa sih orang menganggur gitu ya. Kenapa orang sebentar saya mau tanya dulu. Kalau mahasiswa pengangguran atau bukan ya? Kalau mahasiswa pengangguran atau bukan kira-kira? Pengangguran, Bu. Oh, pengangguran ya. Wajar, Bu. Masa mahasiswa pengangguran? Bukan orang tua, Bu. Ini perlu kita luruskan masalahnya ya. Mahasiswa itu pengangguran nggak kira-kira? Ini kok suara saya bergema ya? Oke. Jangan di-record ya. Nah, suara saya bergema. Nanti record. Kemik dari Khoirunisa, Bu. Soalnya dia... Coba Khoirunisa tolong diinikan dulu. Jadi jangan di-record, nanti record saya akan saya share ke e-learning. Ya, jadi tolong Khoirunisa dimatikan dulu. Oke. Ya, supaya nanti recordnya rapi di sayanya. Oke ya. Jadi mahasiswa tuh pengangguran nggak sih? Ah, ini bahaya kalau ada yang bilang mahasiswa pengangguran. Berarti saya harus buka dulu materi. Sebentar ya. Udah dapat kependudukan belum? Ilmu kependudukan? Sudah. Oh, udah dibahas harusnya. Definisi. Jadi masih salah kalau kita mengatakan mahasiswa itu pengangguran. Ya, jadi mahasiswa bukan pengangguran di mana ya definisinya sebentar. Ini harus jelas definisinya supaya nanti ketika kita bicara, share screen saya terlihat nggak sekarang? Nggak ya? Sebentar. Belum, Bu. Belum ya? Bu. Sebentar, saya tutup dulu. Sebentar, saya tutup dulu. Mana nih filenya nih tadi? Kita perlu jelas definisinya supaya nanti nggak ada lagi yang bilang bahwa mahasiswa itu pengangguran gitu loh. Sedih banget mahasiswa sampai kalau anak, nah misalnya sekolah nih, supaya jangan disebut pengangguran, jadi sekolah S2 gitu. Ya, kalau dia selesai sekolah, nah ini skema kependudukan ini juga perlu kita pahami dulu ya, karena nanti sudah selesai ekonomi mikro, selesai kependudukan malah nggak paham. Jumlah seluruh penduduk gitu ya. Ini pendefinisian pembagian penduduk yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia ya. Definisinya juga dipakai oleh ILO, International Labour Organization. Jadi penduduk itu terbagi menjadi dua. Jadi penduduk Indonesia atau penduduk di dunia di sebuah negara itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu tenaga kerja atau penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Yang usia kerja itu mana nih? Mahasiswa ini masuk usia kerja nih 15 sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun dia masuk usia kerja. Tetapi ada yang bukan usia kerja yang mana? Yang umurnya di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bisa ikutin sampai sini. Jadi ada yang usia kerja, ada yang tidak usia kerja. Kalau di Indonesia, ini ILO, ILO itu memasukkan usia kerja itu 15 tahun. BPS ya dalam beberapa survei bahkan menurunkan karena di Indonesia tuh anak-anak udah banyak yang masuk ke pasar kerja karena nggak sekolah sehingga dalam beberapa definisi BPS itu menurunkan definisinya menjadi tidak 15 tahun tapi 10 tahun.
Jadi 0 sampai 10 tahun. Di bawah 10 tahun itu bukan usia kerja, kemudian antara 10 sampai 64 tahun itu usia kerja. Nah, penduduk yang usia kerja, ya, penduduk yang usia kerja itu ada yang masuk ke angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja ini yang mana? Yang mereka yang memang masuk ke pasar kerja. Dia ada yang bekerja, memang bekerja kayak saya kan saya nih 46 tahun, itu bekerja, maka saya masuk ke angkatan kerja yang bekerja. Tetapi ada yang menganggur tadi karena dia belum dapat pekerjaan atau dengan kata lain sedang mencari kerja. Yang bukan angkatan kerja yang mana? Ya ini tadi pelajar, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan memang dia memutuskan tidak bekerja, maka dia tidak disebut pengangguran. Pensiunan yang usianya di bawah 65 tahun kan kalau pegawai negeri misalnya atau beberapa kantor swasta itu umur 55 tahun sudah pensiun, umur 58 sudah pensiun itu masih di bawah 65 tahun. Maka dia termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Jadi pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan yang di bawah 65 tahun itu bukan pengangguran. Ya, bukan pengangguran. Ya, karena kalau pengangguran itu adalah orang yang memang sedang mencari kerja, makanya dia disebut menganggur. Tapi kalau dia tidak mencari kerja, memang tidak mencari kerja, maka dia tidak disebut menganggur. Nah, ini definisinya. Jadi nggak boleh salah lagi. Jadi mahasiswa itu bukan pengangguran. Ya, mahasiswa itu masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Oke. Sekarang saya balik ke yang tadi. Ini materi kependudukan sebetulnya. Saya tutup, saya balik ke sini. Jadi saya nggak jelasin lagi ya, pengangguran itu artinya angkatan kerja yang sedang mencari kerja. Menganggur itu bisa karena beberapa sebab. Pertama, pengangguran normal. Misalnya nih, pengangguran normal itu adalah biasanya pengangguran normal terjadi ketika kondisi ekonomi berada dalam full employment. Jadi pengangguran normal itu kondisi ekonominya syaratnya full employment nih, kesempatan kerja penuh. Biasanya pengangguran normal dalam ekonomi itu terjadi 2-3% atau toleransinya sekitar 4%. Jadi ketika sebuah perekonomian mengalami pengangguran sebesar 4%, maka dia masuk ke dalam pengangguran normal atau frictional unemployment. Ya. Ada yang namanya pengangguran cyclical. Pengangguran cyclical adalah pengangguran yang terjadi karena permintaan agregat menurun. Kayak sekarang gitu, itu sebetulnya permintaan kita menurun. Jadi konsumen sudah mengurangi konsumsi saat ini. Nah, akibatnya apa? Karena pengangguran nurun, berarti permintaan barang dan jasa menurun, maka usaha-usaha itu nggak ada yang beli. Makanya mereka akhirnya mengurangi pekerja atau bahkan menutup perusahaan. Namanya pengangguran siklikal. Ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Jadi misalnya gini nih, jadi menurut teori ekonomi makro, sebuah negara itu awalnya akan menjadi negara, jadi perkembangan tahapan ekonomi sebuah negara itu awalnya negara berbasis pertanian, negara berbasis industri, negara berbasis jasa, ya. Jadi harus berangkat dari pertanian dulu. Nah, ketika sebuah negara pindah dari negara berbasis pertanian ke basis industri, itu biasanya ada pengangguran struktural. Kenapa ada pengangguran struktural? Karena ada petani-petani yang memang keahliannya tuh nggak bisa diserap ke sektor industri. Nah, makanya namanya pengangguran struktural. Ada juga namanya pengangguran yang karena teknologi. Jadi misalnya nih, kalau dulu menggarap sawah itu semua tenaga kerja manusia. Tapi sekarang orang udah pakai traktor menggarap sawah, artinya ada pengangguran. Nah, itu namanya pengangguran karena teknologi unemployment. Lalu berdasarkan ciri ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka, kalau di Indonesia pengangguran terbuka itu adalah orang yang bekerjanya kurang dari 38 jam per minggu. Itu masuk pengangguran terbuka. Atau pengangguran yang tercipta karena pertambahan lowongan kerja lebih rendah dari pertambahan kesempatan kerja. Ada pengangguran tersembunyi. Ya, pengangguran tersembunyi ini sebetulnya mirip dengan pengangguran setengah pengangguran. Apa itu? Pengangguran tersembunyi itu dia kerja ya, tapi kerjanya kurang dari 36 jam tadi. Ya, tapi kerjanya kurang dari 36 jam. Misalnya ini petani. Petani itu disebut pengangguran nggak sih sebetulnya? Ada yang bisa bantu nggak? Petani itu sebetulnya pengangguran nggak sih sebetulnya? Petani itu Iya, Bu. pengangguran ya petani ya.
Tetapi petani itu tidak pengangguran terbuka, petani itu adalah pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Kenapa? Petani itu kerja, tapi kerjanya kurang dari 38 jam per minggu. Nah, makanya dia tuh seolah-olah kerja tapi nggak kerja. Nah, makanya dia disebut setengah menganggur atau pengangguran tersembunyi. Jadi orang yang kerja tapi sebetulnya kalau dia produktivitasnya tuh tidak optimal gitu. Makanya dia masuk ke dalam pengangguran tersembunyi atau menganggur. Ada juga pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu banyak di sektor pertanian. Misalnya pada saat musim nanam tuh banyak tenaga kerja yang terserap. Ada pada saat musim nanam atau musim panen itu banyak yang terserap. Tapi di antaranya ketika padinya sudah ditanam atau misalnya setelah panen itu banyak yang nganggur, nggak punya pekerjaan. Nah, itu namanya pengangguran musiman. Bisa ikutin sampai sini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kan, Bu, ada proyek atau pembangunan gitu, terus misalkan pekerjanya itu diharapkan ada misalkan 10 orang. Tapi yang bekerja itu lebih dari 10 orang, itu bagaimana? Nah, itu pengangguran apa itu? Barusan kita bahas. Pengangguran apa itu? Dia kerja, tapi jam kerjanya atau jam kerjanya di bawah 38 jam, atau artinya produktivitasnya itu tidak tereksplorasi secara optimal. Dia tuh harusnya bisa kerja lebih banyak, tapi harusnya bisa dikerjakan 4 orang, dikerjain oleh 8 orang. Berarti produktivitasnya jadi rendah kan? Pengangguran apa? Pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur, underemployment. Nah, itu contohnya. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut? Izin bertanya, Bisa, Bu. Silakan. Ya, siapa dulu yang bertanya? Yang cowok? Ya, silakan. Sebutin nama Lucky ya. Lucky, silakan Lucky. Iya, Bu, Lucky. Silakan. Jadi kan kata Ibu tadi, dan juga berdasarkan penjelasan, kalau petani itu termasuk pengangguran tersembunyi ya, Bu? Betul. Ya. Lalu, misalkan petani yang mendapatkan uang selama sebulan sekali, Bu, itu masih termasuk pengangguran tersembunyi atau enggak? Betul. Jadi dia itu disebut menganggur itu karena jam kerjanya itu di bawah jam kerja optimal yang bisa dia lakukan. Jadi kenapa petani itu disebut pengangguran tersembunyi? Karena dia kerja. Kita nggak bisa memungkiri bahwa petaninya kerja. Tapi harusnya kerjanya itu seminggu 38 jam. Tapi petani itu kerjanya sehari cuma 4 jam. Berarti kalau 4 jam kali 5 hanya 20 jam. Banyak kurangnya ya. Nah, kira-kira gitu. Bisa ikutin nggak? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Apa akibat pengangguran? Ini nggak usah kita bahas sebetulnya. Kalau mahasiswa S1 itu harusnya sudah tahu. Akibatnya bisa tidak hanya bagi individunya, bagi masyarakat sekitarnya, tapi juga bahkan bagi ekonomi. Jadi kalau bagi individu, kalau dia nganggur berarti kan dia kehilangan pekerjaan, nggak punya pendapatan. Ya. Kenapa kemudian berdampak pada masyarakat? Kalau di lokasi kita itu banyak yang kehilangan pendapatan, ya berarti nggak punya pekerjaan, dia nggak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, maka akan timbul masalah sosial, timbul kriminalitas, timbul perampokan, ya, penjambretan, karena mereka harus memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya muncul masalah sosial. Masalah sosial kalau tidak teratasi itu akhirnya jadi masalah politik. Bagi ekonomi bagaimana? Pengangguran itu akan menyebabkan masyarakat tidak bisa memaksimumkan konsumsinya. Kalau dia nganggur, dia nggak bisa konsumsi. Kalau pengangguran itu terjadi secara massal, berarti konsumsinya turun secara massal di sebuah negara. Dampaknya apa kalau tidak ada konsumsi? Kemarin saya bilang kalau tidak ada yang belanja, maka barang-barang yang diproduksi nggak ada yang beli, ya agregat expenditure-nya turun, maka Y-nya turun. Kan gitu. Jadi dampak dari pengangguran itu tidak hanya bagi dia individu, bagi rumah tangga, bagi masyarakat, bahkan lebih jauh bagi perekonomian. Karena itu hampir semua negara khawatir dengan pengangguran dan satu lagi dengan inflasi. Jadi banyak dampaknya. Ya, sehingga ada beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk secara ekonomi kayak sekarang. Sekarang banyak pengangguran, maka pemerintah mendorong UMKM.
Kenapa? Karena UMKM ini dianggap banyak menyerap tenaga kerja. Jadi dia secara ekonomi kebijakannya menyediakan lowongan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran, memperbaiki pembagian pendapatan. Tujuan yang bersifat sosial politik untuk mengatasi pengangguran itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran keluarga, kestabilan ekonomi, menghindari kejahatan. Tadi saya bilang kalau dia nggak punya pendapatan, berarti akan timbul kriminalitas. Dan kalau kemudian mereka punya pendapatan, kriminalitasnya turun, berarti akan ada stabilitas politik, kira-kira gitu. Ya, itu pengangguran. Kita lanjutkan dengan inflasi. Apa itu inflasi? Kalau kita belanja, terus kita harganya naik di pasar, itu inflasi nggak ya? Inflasi itu apa sih? Inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah kenaikan harga. Jadi kalau di pasar, di ekonomi, dalam perekonomian itu terjadi kenaikan harga, itulah inflasi. Ya, jadi inflasi itu ada kenaikan harga. Dan selama ini kalau kita bilang, nah harganya naik lagi, ya gitu. Kalau mau agak keren, nah inflasi kan gitu ya kalau sudah belajar inflasi. Jadi kenaikan harga itu adalah inflasi. Sumber inflasi dari mana? Inflasi itu naik biasanya karena pengeluaran agregat naik melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk. Ingat ya, pengeluaran agregat itu komponennya adalah C plus I plus G plus next export, X min M, next export. Artinya kalau pengeluaran agregat naik, anggaplah konsumsi naik, kita nih mau belanja nih gitu ya, tapi perusahaan nggak mampu menghasilkan barang. Jadi demand-nya tinggi, supply-nya dikit, kira-kira gitu. Kan kalau di dalam teori penawaran, kalau demand lebih besar dari supply, harga akan naik. Kalau harga naik, maka inflasi. Atau ya sumber inflasi yang dalam konteks ekonomi makro itu adalah pekerja di berbagai kegiatan ekonomi itu naik, menuntut kenaikan upah. Kalau upah naik, biasanya inflasi naik. Nah, makanya hati-hati nih kalau misalnya gini ya, kalau PNS itu kalau gajinya naik tuh diumumin gitu ya. Sehingga ketika gajinya naik, akhirnya semua harga sudah naik. Padahal Jokowi baru kasih kabar aja gaji PNS naik, tapi harga sudah naik. Nah, itu inflasi. Ya. Oke, apa akibat inflasi? Karena inflasi itu adalah kenaikan harga, tentu ketika terjadi inflasi pasti kemakmuran kita turun. Artinya apa? Barang yang kita beli kan jadinya lebih sedikit, ya. Yang kedua, prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan buruk, ya. Jadi karena tadi kan saya sudah sampaikan inflasi itu kan terjadi karena demand-nya lebih tinggi daripada supply gitu. Sehingga ketika demand lebih tinggi dari supply, harganya naik. Ketika harga naik, dia jadi menyebabkan ekonominya jadi buruk. Lalu pengurangan investasi yang produktif, dan biasanya kalau investasinya turun, itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Apa implikasinya? Tingkat inflasi adalah persentase kecepatan kenaikan harga dalam 1 tahun. Biasanya dalam perekonomian yang pesat berkembang, inflasi biasanya rendah atau inflasi merayap. Ada beberapa penyebab inflasi, sebetulnya sudah bisa kita rangkum dari penjelasan saya tadi. Yang pertama adalah tarikan permintaan. Jadi inflasi bisa terjadi karena tadi kan di depan disampaikan karena kenaikan pengeluaran agregat. Jadi atau pengeluaran agregat itu adalah gambaran dari peningkatan permintaan masyarakat. Ya, jadi inflasi bisa terjadi karena tarikan permintaan karena demand-nya naik. Yang kedua, inflasi bisa naik karena desakan biaya. Jadi inflasi itu bisa naik karena naiknya biaya produksi. Kalau biaya produksi naik, maka harga produknya naik. Kalau harga produk naik, berarti cerminan dari inflasi. Bisa juga karena impor. Inflasi yang bersumber dari kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Apabila harga barang yang diimpor mengalami kenaikan, maka nanti pengeluaran perusahaan naik gitu. Kalau pengeluaran perusahaan naik, maka harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan naik. Harga barang yang dihasilkan perusahaan naik, maka dia akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, ini inflasi karena tarikan permintaan. Lihat ya, ini adalah kurva agregat demand. Kalau dia agregat demand-nya terus naik ke atas, sementara supply-nya, ini agregat supply-nya tetap, maka harganya akan naik dari P1 ke
pendapatan nasional full employment-nya di YF, harga full employment-nya di YF, tetapi kalau terjadi inflasi dia bisa naik ke P2 harganya. Tapi kalau deflasi nanti bisa turun ke P1. Itu kenaikan permintaan. Kalau desakan biaya itu akan mengakibatkan ya supply, kan sebetulnya desakan biaya itu akan mengakibatkan, jadi kenaikan harga input akan mengakibatkan produsen mengurangi produksi. Sehingga AS-nya itu geser dari AS1 ke AS2 ke AS3. Lihat dia naik ke atas, harganya naik. Kemudian peningkatan harga pada saat yang sama itu akan, kan harganya naik ya. Sementara pada saat yang sama demand-nya juga naik. Kalau dibarengi dengan peningkatan demand itu lebih bahaya, lebih ini lagi karena dia naiknya 2 kali. Naik karena peningkatan supply, agregat supply, tetapi bisa juga naik karena peningkatan demand. Jadi desakan biaya. Yang ketiga karena impor. Kalau dia terjadi impor berarti harga biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, maka agregat supply-nya akan geser ke kiri dan harganya naik dari P1 menjadi P2. Nah, ini ada informasi tentang stagflasi. Jadi dalam beberapa kondisi ekonomi itu bisa mengalami stagflasi atau disebut dengan adalah singkatan dari stagnasi dan inflasi. Stagflasi itu adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi serta diikuti dengan inflasi. Jadi pengangguran tinggi, ekonominya tidak tumbuh, inflasinya juga tinggi. Itu stagflasi. Kemudian ada lagi inflasi merayap. Kalau inflasi merayap, dia biasanya inflasinya rendah, lambat jalannya. Hiperinflasi itu biasanya justru inflasinya sangat tinggi kalau hiperinflasi. Apa akibat buruk inflasi? Ya tadi sudah disampaikan. Biasanya kalau inflasi itu akan menggalakkan penanaman modal spekulatif. Biasanya kalau ada inflasi tingkat bunga naik, investasi turun. Bahkan akibat buruknya bagi masyarakat, pendapatan real kita menurun. Pendapatan real itu maksudnya kemampuan rumah tangga atau kemampuan individu dan masyarakat dalam mengkonsumsi itu menjadi menurun. Kalau dulu uang 1 juta kita bisa beli banyak, kemudian karena hiperinflasi, terus kita nggak bisa beli apa-apa. Nah, itulah yang terjadi di siapa kemarin yang tanya di Zimbabwe tahun 2008, siapa ya waktu itu. Jadi di Zimbabwe itu bahkan pada tahun 2008 itu terjadi hiperinflasi. Ya, jadi pada waktu itu utang negaranya tinggi, output ekonominya turun, ekspornya turun, pokoknya kacau balau kondisi negara Zimbabwe. Sekarang sudah makin baik, sekarang sudah di bawah, masih di atas 2 digit ya, tetapi sudah jauh lebih membaik kalau tahun sekarang. Jadi dia bahkan inflasinya itu bahkan sampai 1 triliun. Makanya sempat di Zimbabwe itu beli 3 telur itu 100 miliar. Bayangin, beli 3 telur 100 miliar. Itu saking tidak berharganya uang, karena inflasinya tuh sangat mahal. Ya, itu pernah terjadi di Zimbabwe, hiperinflasi. Indonesia pernah nggak ngalamin hiperinflasi? Pernah. Tahun 1962, 63 itu Indonesia mengalami hiperinflasi. Makanya pada waktu itu karena hiperinflasi kita melakukan centering. Akhirnya terjadi centering, pemotongan nilai mata uang waktu itu. Jadi nanti ini menarik nih dipelajari sejarahnya. Jadi Indonesia pernah mengalami hiperinflasi tahun 1965 dan akhirnya kita melakukan centering, pemotongan nilai mata uang. Ada yang bertanya apa beda centering dan redenominasi? Ya, beberapa tahun yang lalu, tahun 2010, 2009, 2011 itu pernah ada ini rencana dari pemerintah untuk melakukan redenominasi. Apa bedanya dengan centering? Kalau centering itu pemotongan nilai mata uang yang terjadi pada saat kondisi ekonomi tidak baik. Artinya ketika terjadi centering, itu nilai mata uangnya turun, kemampuan kita juga turun. Tapi kalau salah ketik ya, redenominasi itu adalah pemotongan nilai mata uang, tapi tidak diikuti dengan penurunan nilai mata uangnya. Jadi mata uangnya dipotong gitu, tapi kita secara ekonomi masyarakat tidak menurun daya belinya, dan biasanya kalau centering itu dilakukan dalam kondisi ekonomi yang sedang kolaps ya, sedang hiperinflasi, tetapi kalau redenominasi justru dilakukan pada saat kondisi ekonomi kita tuh normal, berjalan baik. Jadi hanya dipotong saja nilai mata uangnya,
kemudian biasanya disusun dengan kebijakan yang mantap kalau redenominasi, tapi kalau centering tuh enggak. Ya. Ini pemotongan nilai mata uang yang centering yang terjadi di tahun 1960-an. Lalu ada lagi kurva ini terkenal sekali, kurva Phillips. Jadi Phillips itu mencoba menyampaikan bahwa ada trade-off, ada pertentangan antara inflasi dan pengangguran. Jadi Phillips itu mengatakan bahwa ketika para Ari, silakan Ari. Aduh, ini baru gabung udah bikin berisik ya. Ya, maaf Bu, mohon maaf Bu. Sudah telat 45 menit. Oke. Phillips mengatakan bahwa ada pertentangan antara pengangguran dengan inflasi. Jadi kalau pengangguran naik, inflasi turun. Jadi pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi makin lama akan makin landai. Ini hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran menurut Phillips. Ya. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, mewujudkan inflasi 0% itu secara terus-menerus dalam ekonomi itu jelas nggak mungkin. Ya, jadi sama kayak pengangguran, inflasi itu bisa kita jaga antara 2-4%, itu sudah masuk dalam kondisi baik. Nah, untuk menurunkan inflasi, pemerintah biasanya melakukan kebijakan fiskal dan juga moneter. Ya, apa itu kebijakan fiskal dan moneter? Tadi di awal sudah saya sampaikan sebetulnya, kalau fiskal itu biasanya dikelola oleh jadi kebijakan fiskal dan moneter itu dikelola oleh dua pihak yang berbeda. Kalau kebijakan fiskal itu dikelola oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter itu dikelola oleh Bank Sentral. Ya, jadi kalau fiskal itu pajak, kemudian peningkatan belanja pemerintah. Kalau moneter itu biasanya suku bunga, nambah penawaran uang, itu Bank Sentral. BI ya kalau di Indonesia. Nah, ini adalah saya langsung ke sini aja. Kurva ini ada di bukunya Sadono ya. Kurva ini membahas dampak kebijakan fiskal terhadap pengangguran. Apa dampaknya? Jadi di sini disampaikan bahwa ini yang pertama ini adalah nambah pengeluaran pemerintah. Kalau pengeluaran pemerintah bertambah, maka agregat expenditure-nya nambah. Agregat expenditure nambah ya. Kalau pengeluaran pemerintah nambah, maka berarti ada investasi. Kalau ada investasi berarti menciptakan lapangan kerja. Kalau menciptakan lapangan kerja berarti orang-orang yang awalnya nganggur punya pendapatan, maka pendapatan nasionalnya naik. Maka ketika pengangguran itu diatasi dengan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah, maka agregat expenditure-nya akan geser dari E1 ke E2. Begitu juga ketika ada kebijakan fiskal berupa pengurangan pajak. Kalau pajak kurang, kalau pajaknya diturunkan, kan kalau pajak itu motong pendapatan ya, pajak itu mengurangi pendapatan. Artinya kalau pajaknya diturunin, pendapatan naik. Kalau pendapatan naik secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh konsumen? Yang dilakukan oleh konsumen itu biasanya akan meningkatkan AC, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, maka agregat expenditure-nya naik. Ya, kalau agregat expenditure naik, maka dia berarti kan belanjanya naik, berarti penerimaan perusahaan naik, maka Y-nya naik. Maka Y-nya pendapatan nasional akan geser dari Y1 ke Y2. Lalu apa dampak kebijakan fiskal dilihat dari kurva ADAS. Jadi kalau dia ini ada beberapa, kalau geser dari keseimbangan awal di N0 ya, keseimbangan baru setelah ada peningkatan AG itu adalah di AD1. Kalau pengurangan pajak yang dilakukan itu keseimbangan barunya di P2. Jadi beberapa riset menunjukkan bahwa tadi kan ada dua kebijakan fiskal nih yang dilakukan. Pertama adalah peningkatan G, peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah pengurangan pajak. Nah, beberapa riset menunjukkan bahwa respon pendapatan nasional terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah tuh lebih cepat gitu daripada kalau pakai pengurangan pajak.
Jadi kalau kita mau naikin Y, mau mengatasi pengangguran, itu lebih efektif pakai G daripada pakai pajak, pakai T. Itu beberapa riset menunjukkan seperti itu. Karena itu di sini ditampak di dalam kurvanya Sadono Sukirno ini disampaikan bahwa kalau kita mengurangi pengangguran dengan meningkatkan G, itu keseimbangan barunya bisa geser ke Y, pendapatan nasional bisa naik ke Y. Tetapi kalau dengan pengurangan pajak, pendapatan nasionalnya hanya bisa naik sampai E1 ini. Ini pajak, yang ini adalah peningkatan pendapatan nasional karena pengeluaran pemerintah. Lalu kalau kebijakan moneter bagaimana? Kalau kebijakan moneter beda lagi. Jadi nambah money supply. Kalau money supply nambah berarti uang yang beredar di masyarakat naik, itu biasanya akan mendorong investasi. Maka di sini agregat expenditure-nya ini yang naik itu adalah investasi. Jadi investasi ini naik karena adanya peningkatan money supply. Kalau investasi naik, maka agregat expenditure-nya naik dari AE0 ke AE1, dan artinya peningkatan agregat expenditure itu adalah gambaran dari peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasionalnya naik dari Y0 ke Y1. Demikian juga kalau kita lihat dari ADAS. Kalau dia money supply naik, investasi naik, maka Y-nya akan naik dari Y0 ke Y2. Ya. Kemudian ada inflasi dan kebijakan fiskal. Bagaimana dengan inflasi? Sama ya, jadi kebijakan inflasi itu juga akan, kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi itu juga punya dampak sama. Ya, dampak hampir mirip terhadap perekonomian. Sebentar. Ya, misalnya, ya silakan. Sebelumnya boleh nggak Bu, saya ingin bertanya Bu? Ya silakan. Saya ingin bertanya soal yang kurva yang sebelumnya Bu, yang kebijakan moneter. Ini? Iya Bu. Mm-mm. Ini Bu bilang kalau misalkan kebijakan moneter itu meningkatkan money supply. Suaranya, speakernya dideketin sedikit ya. Udah jelas Bu? Ya silakan. Ya jelas. Kan kalau moneter itu kan Ibu bilang Money supply. money supply ditingkatkan kan Bu. Kalau misalkan money supply itu kan berarti kalau ditingkatkan berarti uang banyak beredar kan Bu di masyarakat. Bukankah itu nanti jadi meningkatkan konsumsi dan menyebabkan nanti inflasi gitu Bu? Ya, oke. Jadi gini, betul. Jadi yang kita bahas di sini itu hanya satu-satu dampaknya. Padahal sebetulnya, jadi teori di dalam buku Sadono ini kita kan nggak bisa membahasnya itu langsung sekaligus. Jadi sebetulnya nanti di sini bisa saja kita mengatakan bahwa dia akan mengatakan betul nih inflasi, ini lihat inflasinya naik nih. Ya kan? Inflasinya naik. Tetapi inflasi itu juga ya jadi dampak negatifnya inflasi pasti ya, karena ini sudah inflasinya P0 ke P1. Tetapi investasi juga naik. Nah, tinggal dalam perekonomian itu mana yang lebih banyak. Kalau misalnya ternyata peningkatan investasi itu ternyata lebih elastis dari peningkatan harga, maka nggak apa-apa nama money supply. Karena itulah perlu perhitungan-perhitungan untuk bisa menghitung misalnya kalau nambah money supply 1%, itu investasinya naiknya berapa persen? 10%. Naik inflasinya berapa persen? 2%. Ya nggak apa-apa, karena investasinya naik 10%. Nah, untuk tahu dia naik 10%, dia naik 2%, itulah perlu perhitungan analisis. Alat analisisnya apa? Biasanya kita pakai ekonometrika. Untuk bisa tahu naik-naiknya tadi. Betul itu, betul. Di sini sudah ditampakkan inflasinya naik. Bisa, Michael? Berarti perlu pertimbangannya ya Bu? Iya, jadi perlu analisis mendalam. Ini teorinya. Ini teori, tapi untuk bisa tahu dia berapa persen fix dan sebagainya, maka kita harus jelas apa ya ininya gitu. Makanya harus ada data nanti naiknya berapa persen dan sebagainya. Ya, banyak riset-riset yang sudah menganalisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu banyak. Ya. Ibu boleh tanya Bu? Iya, boleh. Silakan. Boleh lihat efek kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran. Ini? Peningkatan pengeluaran pemerintah government ini.
Nah, peningkatan pengeluaran pemerintah seperti apa, Bu, yang bisa meningkatkan apa, yang bisa mengurangi pengangguran seperti itu, Bu? Peningkatan kan kalau pengeluaran pemerintah itu ada macam-macam ya. Jadi nanti kalau buka di BPS, G itu komponennya ada banyak sebetulnya. Jadi ada memang belanja pegawai, ada untuk investasi gitu. Harusnya kalau kita bicara peningkatan G-nya itu dalam bentuk, jadi dia belanja pemerintah tapi dalam bentuk investasi yang nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan G dalam bentuk belanja pegawai. Kalau G dalam bentuk belanja pegawai, ya bisa sih belanja pegawai artinya kan rekrutmen pegawai pemerintah lebih banyak, tapi tidak akan sebanyak kalau G-nya itu dalam bentuk investasi, belanja investasi pemerintah gitu. Bisa ikutin, Dodi? Ya. Bisa, Oke. Bu, bisa. Oke. Saya mohon izin ya, karena saya jam 10 masih ada seminar. Ini ada materi yang belum sempat saya sampaikan. Nanti untuk ke-10, ke-7, 8, 9, dan ini 10, 11 saya foto dampaknya ya. Nanti saya akan bikinkan map-nya, keterangannya. Saya share ke PJ kelas. Bisa seperti itu? Ya, nanti saya akan buka kolom diskusi aja di forum ya, kolom forum di ELE. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan nanti tanya di kolom forum. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, nanti Bisa, saya Bu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kuliahnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Silakan ya kalau ada yang mau bergabung di seminar proposalnya ada Sempro jam 10. Saya tutup. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.